Perkenalkan, nama saya Antonio Bangga Seguri Sinaga dengan NIM J0304211102. Pada praktikum pertemuan 11 kali ini tentang rangkaian memori, saya akan membuat rangkaian memori dan menjelaskan apa itu memori dan menguji terhadap tabel kebenarannya. Lanjut ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang memori. Lanjut. Memori. Memori merupakan rangkaian digital untuk menyimpan kata-kata biner baik berupa program atau data. Secara umum, memori merupakan kumpulan dari register-register. Kata biner umumnya terorganisir dalam nibble atau 4 bit, bit atau 8 bit, word atau 16 bit, double word atau 32 bit. Nah, di sini ada tabel untuk praktikum yang akan kita coba. Dari sini ada contoh dari rangkaian ROM dioda dan ini adalah gambarnya. Selanjutnya ada parameter memori. Kapasitas memori merupakan kemampuan memori untuk menyimpan bit data atau sel memori. Kapasitas memori ditunjukkan oleh lebar alamat atau jumlah lokasi dan lebar data atau jumlah bit per kata. Di sini ada contohnya, yaitu lebar alamat 10 bit dari A0 sampai A9. Lebar datanya 8 bit dari D0 sampai D7. Kapasitasnya berarti 2 pangkat 10 dikali 8 bit sama dengan 1 kilobyte. Lanjut, waktu akses merupakan selang waktu antara suatu alamat yang dikirim ke memori dan waktu pada saat data yang disimpan di lokasi tersebut muncul pada busa data. Waktu akses untuk memori chip detail berkisar 100 sampai 450 ns dan makin cepat makin baik. Di sini ada gambar IC yang digunakan untuk membuat rangkaian memori yaitu IC 74189. Lanjut. Tipe memori. Secara umum ada dua tipe memori. Yang pertama ada non-volatif atau data yang tidak hilang walaupun daya listrik dimatikan. Contohnya yaitu ROM atau read only memory, PROM atau programmable ROM atau EPROM atau erasable PROM, dan EEPROM atau electronic EEPROM atau flash ROM. Yang kedua ada volatil atau menguap. Data yang disimpan akan hilang bila dayanya mati. Contohnya RAM atau random access memory. Habis itu ada RAM statistik. Dibangun berdasarkan rangkaian flip-flop, sedangkan RAM dinamik menggunakan kapasitas sebagai penampung bitnya. Di sini ada gambar dari RAM statistik itu tersendiri. Habis itu di sini ada RAM dinamik. Perlu penyegaran atau refresh karena adanya arus bocor kapasitor. Di sini ada tabel yang menunjukkan perbedaan dari RAM statistik dan RAM dinamik. Dari kapasitasnya, RAM dinamik lebih besar dan waktu aksesnya lebih cepat dari RAM statistik. Dari memori refresh-nya, hanya RAM dinamik yang melakukan refresh-nya. Di sini ada contoh pengaksesan RAM, yaitu di mana pertama itu ada operasi menulis, keluarannya itu mengambang, masuk ke membaca atau tersambung, ada menahan dan mengambang. Di sini ada alamat heksadesimal. Pada sistem memori komputer, alamat-alamat biner yang dikirimkan oleh CPU mengandung 16 bit atau lebih. Alamat biner ini dikonversikan ke dalam alamat heksadesimal. Contohnya ada di bawah ini, diubah menjadi alamat heksadesimal. Sehingga jika kita memiliki 16 saluran di mana yang dapat mengakses 2 pangkat 16 lokasi memori, alamat heksadesimal yang ekuivalen adalah OO000H sampai FFFH. Di sini ada gambar rangkaian yang akan kita buat. Dan ini ada tabel pengujian praktikumnya. Lanjut ke pembuatan rangkaiannya. Di sini kita membutuhkan IC 7489. Kita taruh di sini. Habis itu kita butuh logic state-nya, kita butuh 4 buah. Kita taruh di sini. Dan di sini kita taruh untuk A-nya, kita taruh 4 buah juga. Dan di sini kita taruh 2 logic state-nya. Di sini berfungsi untuk proc dan write, yaitu di mana untuk memprogram keluarannya.
Di sini kita putar logic state-nya ya seperti ini. Maaf. Nah, seperti ini. Lalu kita di sini juga membutuhkan resistor. Resistor kita butuh 4 buah. Kita taruh seperti ini. Dan kita putar resistornya. Dan di sini juga kita membutuhkan gerbang NOT. Gerbang NOT di sini kita taruh 4 buah, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan di sebelah gerbang NOT kita taruh logic probe big-nya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal tambahkan ground dan tinggal menyambungkannya saja. Kita taruh groundnya di sini, kita akan putar, dan di sini kita akan menyambungkan ini ke sini, kita bisa sambungkan. Habis itu yang ini kita sambungkan ke sini, dan yang ini kita sambungkan ke sini. Yang ini kita sambungkan ke sini. Dan yang ini kita sambungkan ke sini. Yang ini kita sambungkan ke sini. Yang ini kita sambungkan ke sini. Dan yang ini kita sambungkan ke sini. Dan yang ini yang proc-nya itu kita nyambungkan, yang ini kita kesambungkan ke sini. Dan yang ini yang right-nya kita sambungkan ke sini. Dan untuk yang ini kita sambungkan resistornya, kita sambungkan ke arah ground. Habis itu yang ini kita sambungkan ke gerbang NOT-nya. Dan resistor yang ini kita sambungkan ke sambungan dari antara gerbang NOT-nya. Maaf. Kita sambungkan ke sini. Dan yang ini kita sambungkan ke sini. Nah, ini sudah jadi untuk rangkaian memorinya, yaitu seperti ini. Lanjut ke pembuktian terhadap tabel kebenarannya. Di sini sudah ada tabel kebenarannya ya. Jadi kita tinggal mengujinya saja. Kita akan buat seperti ini. Kita akan jalankan. Nah, pertama kita akan coba jika alamatnya A0 saja. A0 itu 1, yaitu terletak di sini. Dan yang nyala nyala D3 sampai D1. Berarti di sini dan di sini dan di sini. Dan kita akan memencet write-nya terlebih dahulu. Dan akan menghasilkan gambar kayak gini. Dan data akan otomatis tersimpan di alamat A0. Dan jika yang ini dirubah, tidak akan merubah data apapun ya. Melainkan jika sebelah yang ini kita rubah, apalagi kita tambahkan yang ini,
Kita akan matikan ini. Ini otomatis akan merubah data tersebut. Lanjut, kita akan matikan write-nya. Dan jika A-nya A1-nya 1 dan D3 sampai D2-nya 1, kita akan nyalakan write-nya. Nah, jadi seperti ini. Dan data otomatis tersimpan di alamat A. Dan jika yang ini diubah-ubah, tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan merubah data karena sudah tersimpan di sini. Melainkan jika yang ini dirubah, seharusnya jika yang ini dirubah, harusnya akan menimbulkan perubahan data. Lanjut, yang ketiga, jika A2-nya 1 dan D3-nya 1, kita akan jalankan write-nya dan akan menghasilkan seperti ini. Dan jika diubah-ubah juga, data tidak akan berubah ya. Data tidak akan berubah karena data sudah otomatis tersimpan di sini. Lanjutnya, jika kita masukin A3-nya 1, kita akan matikan ininya terlebih dahulu. Dan jika kita masukkan A3-nya 1 dan D2-nya 1, kita akan jalankan dan akan menghasilkan hasil tersini. Dan jika data diubah-ubah, data tersebut tidak akan berubah ya, karena data sudah otomatis tersimpan di sini. Lanjut, jika A3 dan A2-nya 1 dan jika D-nya 1, D1-nya 1, kita akan bikin D1-nya 1 dan A3 A2-nya 1, kita akan jalankan. Dan akan masukkan seperti ini. Dan jika diubah-ubah juga, data tidak akan terganti karena sudah tersimpan di sini. Kita lanjut jika ke data selanjutnya. Selanjutnya, jika A3 dan A2 dan A0-nya 1, A3 dan A2 dan A01, sedangkan input datanya yaitu cuma di D0, akan menghasilkan seperti ini juga. Dan jika yang ini diubah, tidak akan merubah data karena data sudah tersimpan di sini. Lanjut, jika kita akan matikan ini ya terlebih dahulu. Jika A3 sampai A1-nya yaitu 1 dan D2 sampai D0-nya 1, kita nyalakan. Dan di sini seperti ini hasilnya. Jika dirubah-rubah juga, datanya tidak akan terganti karena sudah otomatis tersimpan di sini. Dan terakhir, jika A3 sampai A01 sedangkan di input datanya D1-nya dan D0-nya 1, akan menghasilkan input seperti ini. Dan jika ini diubah juga tidak akan merubah hasil outputnya karena sudah otomatis tersimpan di sini. Ya, mungkin sekian
untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.